Halo guys, jadi gue Michael Freddy, NIM 3218033 dari kelompok 1, isinya Daniel, Jason, Leo, dan gue. Jadi untuk kelompok kami, untuk web design, gue bagian level user sama beberapa yang kecil-kecil kayak benerin redirect news, news log, support log. Nah ya itu. Jadi kerjaannya ini untuk yang level user, nanti kan ada dua, ini dua-duanya nanti sama Daniel yang jelasin. Gue fokus di bagian level user. Jadi homepage-nya nanti dia beda untuk admin company sendiri, terus untuk user sendiri. Nah kita untuk views ini yang gue kerjain. Ya ini dia. Jadi ini juga tentunya. Jadi kira-kira untuk views seperti ini. Ini panjang daripada di nanti ya. Lihat. Kalau misalkan dikumpul ya barengan sama ini folder design-nya, jadinya ya kayaknya nggak perlu dikasih lihat semua deh. Lanjut ke controllers user. Sama login juga. Login. Oh ya, gue selain kerjain level user, gue juga kerjain login sama change password. Login sama change ini yang bagian login agak mirip dari yang dipakai yang di HRD kalau misalkan mata kuliahnya web. Terus untuk yang change juga ini sudah diubah sedikit sama Daniel, jadinya dia loginnya sesuai levelnya masing-masing. Kalau misalkan admin, dia masuk ke homepage yang admin. Kalau user, dia masuk ke homepage-nya user, dan seterusnya. Oke. Dia juga kasih tahu tadi ya, kalau misalkan loginnya gagal, nanti dia kasih message di atas, di sana login failed. Oke, itu untuk controllers. Untuk models, login model yang gue kerjain. Login model sama kalau nggak salah change. Oh ya, agak bingung-bingung ya. Manage model juga tadi gue agak benerin sedikit, tapi bukan bagian gue itu. Oke, untuk login model seperti ini, untuk change model seperti ini. Nah, berikutnya kita langsung lihat aja langsung webnya. Jadi ini homepage-nya. Ini untuk deskripsi, latar belakang, terus habis itu front end. Nanti Daniel yang jelasin. Untuk register nanti Leo yang jelasin. Gue jelasin yang halaman-halaman kecil ini, news, support. Ini cuman ngasih lihat aja. Kagak ada fungsinya sama sekali, ini semuanya clickable tapi kagak kemana-mana ya. Terus untuk navbar yang bisa digunakan cuma 3 ini, mungkin ini juga sama ini drop down untuk sign in. Search kagak ada gunanya, gaps juga belum ada gunanya, mungkin nanti akan ditambah tapi kayaknya ya sampai sini aja. Oke, untuk sign in karena kita fokusnya di level user, jadi kita login ke yang level user, sign in, dia langsung disesuaiin. Jadi seperti inilah homepage untuk yang level user. Kalau lebih sama kayak homepage yang sebelumnya, cuman kalau nanti kita loginnya ke level admin atau enggak ke level company, nanti beda itunya front endnya. Oke, untuk level user kurang lebih ya sama kayak yang kok misalkan tanpa login. Kalau kita login, kalau misalkan bisa dilihat ini ada log di setiap itunya, news log, support log, sama profile page nanti ya. Awalnya ini harusnya homepage log, cuman karena kita
jadi pakai level, login level. Jadi untuk login user gitu. Terus untuk profile seperti ini, jadi kita ambil dari database. Untuk database nanti si Jason yang jelasin. Dia foto juga ambil berdasarkan dari database. Nah, kita masuk ke bagian change password. Passwordnya untuk sekarang ini udah 12. Kalau ganti ke 15. Passwordnya 15 sekarang. Dia enkripsi MD5. Test my password successful, back. Kalau dia auto logout, kemudian kita coba ini 15. Kalau misalkan mau dilihat bisa diubah nih type teks. Oke. Ya 15 ya, sign in ya, bisa masuk ya. Jadi ya kurang lebih bagian punya gue ya sampai situ aja. Untuk yang level lainnya akan jelasin sama Daniel. Terus untuk database jelasin Jason. Terus untuk register dijelasin sama Leo. Ya, demikian untuk presentasi dari saya, Michael Freddy. Terima kasih. Oke guys, tadi ada sedikit kelupaan. Jadi untuk bagian sign kan kalau misalkan passwordnya nggak benar, sekarang passwordnya lagi 15. Sekarang dia misalkan input password sebelumnya itu ada elemen lagi, Ctrl Z. Kalau misalkan diubah teks, nanti kita bisa lihat ini dia jadi 12 ya. Kalau misalkan ini passwordnya kan salah nih, nanti ada reset di atasnya login fail ya. Kan itu aja sih yang mau gue tambahin. Ini 15 kita bisa login. Nah itu aja, thank you. Saya Calvin dari kelompok 1. Di sini bagian yang saya buat itu register untuk level user. Sebelum memulai login user harus melakukan registrasi jika tidak memiliki akun. Ini merupakan coding dari form register. Bisa kita lihat. Ini merupakan tombol sign up untuk menuju ke register. Ini merupakan coding untuk menginput form agar masuk ke database. Ini coding agar data masuk ke dalam database. Jika sudah selesai menginput data, maka akan muncul pesan. Sekarang kita akan coba. Form register ini cukup mudah dipahami atau learnability, serta cepat dalam menginput data atau efisiensi. Mari kita coba. Di sini kita telah selesai melakukan registrasi. Kita akan lihat di dalam database-nya.
Ini yang tadi kita buat, yang telah kita lakukan registrasi telah masuk ke dalam database. Sekarang kita akan kembali ke homepage untuk mencoba login. Sekarang login telah berhasil. Cara-cara tadi cukup mudah dipahami dan cukup mudah untuk diingat bila user sudah lama tidak melakukan registrasi atau memoriability. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, saya Jason dari kelompok 1. Untuk project ini saya bertanggung jawab di bidang database, maka saya akan menjelaskan bagian yang menjadi pengerjaan saya. Sebentar, saya akses dulu databasenya. Iya, untuk database yang dibuat oleh kelompok kami menggunakan 4 tabel, yaitu game, news, transaksi, dan user. Akan saya jelaskan satu per satu. Yang pertama kita punya tabel game dengan atribut game ID, title, developer, publisher, release date, genre, price, dan thumbnail. Yang jadi fokus penjelasan saya adalah genre karena dia menggunakan tipe data enum. Dengan secara default kami sudah menyediakan kira-kira 12 opsi. Tapi kalau misalnya kita mau nambah opsi lain, maka kita harus secara manual edit lagi dari SQL-nya ini dengan SQL query, karena kalau enggak game yang dikategorikan kategorinya belum tentu cocok ya. Di luar itu rata-rata kita pakai varchar semua kecuali untuk release date. Karena tipe datanya date, maka dia akan simpan sampai akurasi tanggal. Ada nanti penggunaan date di tempat lainnya akan saya jelaskan. Tapi untuk sementara itu dulu, kita geser ke tabel berikutnya, yaitu news. Nah, your typical news table, kita punya news ID, title, author, dan news date. Nah, di sini yang jadi fokus saya adalah news date. Kita lihat tipe datanya adalah date time, beda dengan date yang di atas di tabel game. Release date itu tipe datanya date aja, maka dia hanya akan catat sampai tanggalnya, tanggal, bulan, dan tahun. Tapi kalau misalnya tipe datanya date time, maka kita akan catat sampai akurasi second, jam, menit, dan detiknya. Oke, tabel ketiga kita punya transaksi. Nah, kita punya ID transaksi, username, game ID, dan order date. Now, ada dua atribut yang sama di sini, yaitu username dan game ID. Sudah pernah dipakai di tabel sebelumnya. Oh no, wait. Baru game ID, username itu nanti di tabel bawah ya. Tapi that's my point. Dua atribut itu adalah foreign key, yaitu primary key dari tabel lainnya yang digunakan di tabel ini sebagai kunci penghubung. Oke. Dan di sini juga kita ada pakai date untuk order date. Lagi-lagi kita cuma pakai date-nya aja, karena kalau misalnya kita mau catat transaksi, kita nggak perlu tahu sampai jam berapa dia beli. Kita cuma perlu tahu di hari apa dia datang beli. Oke, di tabel berikutnya kita punya user. Ya, user punya apa aja? Punya nama, email, negaranya, nomor teleponnya, username-nya, password-nya, levelnya, dan fotonya. Oke, ada beberapa yang unik yang harus saya jelasin di sini. Yang pertama, username, dia primary key. Seperti yang bisa dilihat di tabel transaksi, bahwa username itu akan jadi foreign key di sana dan primary key di sini. Oke, kemudian passwordnya, varcharnya 255. Mungkin agak bingung kenapa bisa panjang begitu, padahal kalau kita ketik password ya palingan belasan karakter. Karena begitu passwordnya di encrypt, maka dia akan jadi panjang.
hashnya itu panjang sekali. Nah, kemudian kita punya level tipe datanya enum ini. Nah, ini menentukan kontrol dari seorang user terhadap fitur-fitur yang bisa diakses di sistem. Maybe fiturnya belum sempat dibuat semua, tapi ya at least kita bisa dari sisi usernya dulu kita bisa menentukan kategori usernya itu ada apa aja. Kita punya admin, user, dan company dengan level kontrol tertinggi dipegang oleh seorang admin. Kemudian kita punya foto. Foto kenapa tipe data jika cuman varchar, sementara saya tahu ada tipe data untuk nyimpen gambar di SQL yaitu long blob. Karena kalau misalnya di sini secara prakteknya kalau misalnya kita mau akses gambar dari sebuah server, berarti kan kita akses alamatnya doang, bukan gambarnya secara pribadi. Itu nanti di bagian application layer harusnya yang loading gambar itu. Jadi karena yang disimpan itu alamatnya aja dan alamatnya itu merupakan sebuah string, maka tipe datanya adalah varchar. Oke, itu 4 tabel yang digunakan di database kami. Sekarang kita lihat strukturnya di PHPMyAdmin. Oke, di PHPMyAdmin ini dia ada generate secara otomatis, artinya Entity Relationship Diagram. Dan di sini yang mau saya tunjukkan adalah bahwa ada satu tabel yang tidak terhubung dengan 3 tabel sisanya, yaitu si tabel news. Dia cuma punya primary key untuk diri sendiri, tidak punya foreign key. Sementara untuk 3 tabel sisanya ada foreign key yang menghubungkan mereka ke satu tabel yang menjadi titik konvergen, yaitu tabel transaksi. Foreign key pertama yaitu username-nya dari tabel user, dan foreign key kedua adalah game ID-nya dari tabel game. Karena misalnya kalau kita mencatat transaksi, maka kita harus tahu siapa yang beli dan dia beli apa. Ya, kira-kira struktur sederhananya seperti itu sistemnya. Iya, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Daniel Ronaldo Pangestu, NIM saya 32180091. Jadi sebelum saya mempresentasikan project ini, saya akan mengklarifikasikan satu hal terlebih dahulu, yaitu project yang kami buat ini kami gunakan untuk 2 mata kuliah UAS Take Home, yaitu pemrograman web dan juga interaksi manusia dan komputer. Pada pemrograman web kami kelompok 1 dan pada interaksi manusia dan komputer kami kelompok 5. Untuk anggota kelompok sendiri yang pertama ada Michael Freddy dengan NIM 32180033, lalu yang kedua ada Leonardo Calvin dengan NIM 321819, lalu yang ketiga ada Jason Alexander dengan NIM 32180082, dan yang terakhir ada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dan deskripsi website ini. Jadi kami melihat begitu banyak developer game baru ataupun developer game kecil yang mengalami kesulitan dalam menjual game mereka. Oleh karena itu kami berpikir untuk membuat satu platform berbasis web yang dapat membantu para developer ini dalam menjual game mereka. Lalu selanjutnya untuk fitur dari website ini, di sini ada logo dari website kami. Logo ini logo bersifat sementara. Logo ini terhubung dengan homepage. Lalu ada menu home, games, news, support, dan search bar. Lalu di sini ada sign in untuk melakukan sign in, dan di bawah ada sign up untuk melakukan sign up level user yang telah dijelaskan oleh Leonardo Calvin. Seperti yang telah dijelaskan oleh Michael Freddy, menu-menu di sini belum memiliki fungsi. Jadi jika kita mengklik game, contoh action, terdapat perubahan pada URL, hanya terdapat pada tanda pagar saja. Lalu jika kita klik news, tampilan seperti ini.
tapi kita juga tidak dapat melihat isinya secara lebih. Kita menekan tombol ini, lalu ya kita kan kembali ke back ini lagi karena belum memiliki backend. Jika kita mengklik backmore juga akan sama halnya. Lalu pada support juga terdapat ada game software PC, forecast, my account, trading gift dan item. Ini juga tidak dapat memiliki fungsi karena belum selesai. Ini juga tidak dapat memiliki fungsi ya karena juga memang belum selesai. Hal ini tidak dapat selesai karena pertama faktor waktu, lalu yang kedua karena sistem dari keseluruhan website ini jika semuanya dibuat terlalu rumit dan masih di luar kemampuan kami. Jadi untuk sementara ini saja dulu. Kita kembali ke home. Di sini kami membuat website ini dengan dua framework, yaitu Bootstrap pada front end dan CodeIgniter untuk back end. Bootstrap digunakan untuk mendapatkan website yang responsif, lalu CodeIgniter digunakan untuk membuat back end. CodeIgniter adalah suatu framework yang berbasis MVC atau Model View Controller. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan front end dari homepage ini. Lalu ini yang pertama ada carousel dari Bootstrap. Ini ada slide-nya. Lalu ada special offer ini digunakan untuk merekomendasikan game untuk user. Misalnya jika user tersebut biasanya membeli game action, lalu selanjutnya kita akan melakukan rekomendasi game action yang kira-kira dia akan sukai. Untuk membuat rekomendasi ini dibutuhkan AI, jadi masih terlalu sulit untuk kami. Jadi ini cuma data dummy saja. Lalu ada for you ini terdapat trending, top selling, popular upcoming, dan free. Ini ada game-gamenya. Ini juga dapat kita klik. Pada bagian ini dapat kita klik karena telah tersambung dengan JavaScript. JavaScript ini bukan kami buat untuk backend, tetapi untuk frontend. Lalu terdapat bagian bawah ini yang menjelaskan tentang untuk kontak S, link ini untuk subset dari untuk website kami. Lalu ada ini juga link sosial media, lalu ada copyright. Selanjutnya saya akan melakukan login terhadap account level admin. Untuk level ini telah dijelaskan fungsinya oleh Jason Alexander. Saya masukkan username-nya. Ya, dapat dilihat jika kita memasukkan level admin, maka dia akan homepage bagian admin. Kita lakukan logout. Jika kita sign in menggunakan account company, kita akan masuk ke bagian homepage company. Ya, dapat dilihat ya. Untuk homepage company terdapat dashboard dan change password. Seharusnya company ini digunakan untuk menjual game, jadi seperti website tujuan website ini sebenarnya yang digunakan untuk marketplace. Jadi company ini sama seperti toko-toko pada Tokopedia yang mereka menjual produk mereka dan kami yang memberikan ini memberikan platform untuk menjual game-game mereka itu.
Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, karena sistem ini terlalu complicated, jadi untuk sekarang baru terdapat change password saja. Untuk password sebelumnya pada akun company UBM ini, yaitu username-nya UBM dengan password uppercase UBM juga. Kita ganti, coba passwordnya, misalnya kita ganti dengan Bunda Mulia, Bunda underscore Mulia. Ya, terdapat successful ya. Kita back, kita lakukan logout, kita sign in lagi. UBM, passwordnya bukan UBM lagi, ada uppercase tapi Bunda underscore Mulia. Ya, dapat dilihat ya bahwa kita dapat menggunakan change password. Kita ini ada format untuk profile, ini fotonya. Kita logout dan saya akan melakukan login pada account level admin. Ya, terdapat kita kembali ke homepage admin. Selanjutnya kita akan manage ini dapat digunakan untuk membuat company baru atau mendaftarkan company baru, dan juga melihat data company apa saja yang telah terdaftar. Seperti yang tadi dapat dilihat sebelumnya, terdapat company UBM dan Binus University. Kita lakukan delete, lalu kita akan memasukkan Bunda Mulia lagi. Perlu diingatkan sekali lagi bahwa data ini adalah data dummy, jadi semua informasi ini adalah palsu. UBM dengan password UBM. Saya juga telah menyiapkan foto-foto profil untuk company dan juga untuk user dan juga untuk admin. Kita masukkan logo UBM, kita save ya. Dapat lihat bahwa company berhasil disimpan. Kita back, ya, dapat terlihat bahwa UBM kembali masuk ke dalam database. Lalu kita ada terdapat report ini digunakan untuk meng-print list dari company apa saja yang telah terdaftar di Netflix. Terdapat PDF yang berisikan daftar company. Kita back, lalu kita mengisi user. User ini digunakan untuk melihat list user apa saja yang sudah yang sudah set up ke dalam website ini. Ini ada tombol delete yang kita gunakan untuk mendelete akun user. Yang biasanya jika user telah melanggar suatu peraturan, tombol delete ini digunakan untuk mendelete akun user tersebut. Terdapat tombol user juga untuk melihat daftar user. Seperti dapat dilihat, kita cek lagi. Misalkan kita delete pada bagian Leonardo Calvin. Kita lakukan logout. Kita lakukan setup lagi. Untuk setup bagian ini seperti yang telah dijelaskan oleh Leonardo Calvin, ini adalah level user.
lagi, kita save. Jadi terdapat ini ya, bahwa register telah berhasil. Kita login ke dalam Leonardo. Dapat terlihat Leonardo telah berhasil login. Logout. Masuk lagi ke dalam admin. Ya, dapat terlihat bahwa Leonardo berhasil terdaftar lagi. Lalu di sini ada change password yang digunakan untuk mengganti password, sama seperti pada company. Untuk admin dan company juga bisa mengakses homepage user dengan cara kita mengetikkan URL secara manual /user. Ya, dapat terlihat ya, kita kembali ke bagian homepage user. Jika kita menekan tombol profile, kita akan kembali ke dalam homepage dari admin. Untuk file-file yang saya bikin, karena ini merupakan MVC dari Code Igniter, jadi saya membuat controller yang berupa admin dan company. Lalu pada bagian model, saya membuat bagian admin ini. Terdapat manage model dan user model. Lalu pada bagian field dapat include, admin, company, dan juga homepage, news log, support log. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.